Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi untuk memenuhi ujian tengah semester. Langsung saja, materi yang saya bawakan adalah materi yang pertama. Materi yang pertama, sosiologi pendidikan. Sosiologi adalah suatu yang membahas yang ditetapkan dalam memecahkan segala problematika yang ada dalam pendidikan, terutama dalam interaksi sosial antara pendidik dengan lingkungan guru dan utamanya. Begitu juga dalam melihat gejala-gejala sosial yang berkembang dalam sistem pendidikan guna tercapainya kemajuan dalam bidang pendidikan. Sosiologi pendidikan berawal dari ilmu sosiologi umum atau sosiologi mikro yang muncul pada abad ke-18. Ilmu sosiologi melepaskan diri dari ilmu pendapat, mulai mendapatkan diri dari ilmu filsafat dan sejak abad ke-16. Sosiologi pertama kali digunakan oleh Claudius 1797 sampai 1857. Dalam sosial dan politik. Dalam pertumbuhan sosiologi pendidikan pada 1960-an, terdapat sejumlah faktor penunjang yang dapat diuji, yaitu sifat pendidikan guru yang mulai berubah, mulai dari diperkenalkan program pendidikan secara pertama-tama pada tahun 1992 dan merangsang perkembangan guru akademik dan tentunya dalam merangsang atau di luar individu yang dapat diamati dan dicermati dalam paradigma fakta ini. Di dalam masyarakat dipandang sebagai fakta yang berdiri sendiri terlepas dari persoalan apakah individu suka atau tidak suka. Struktur masyarakat yang mencakup bentuk pemoralisasian, hierarki kekuasaan dan wewenang peranan, nilai-nilai pranata sosial, semua itu merupakan suatu fakta yang terpisah dari individu namun ikut mempengaruhi individu tersebut dalam segala aspek kehidupan. Kedua, paradigma definisi. Sosial paradigma ini dipelopori oleh Max Weber, menganggap perilaku sosial dan individu memiliki korelasi yang kuat. Hal ini itulah yang menjadi pokok persoalan sosiologi apabila tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkan dengan tindakan orang lain bukan termasuk dalam tindakan sosial. Definisi ini terkandung dua konsep dasar di dalamnya terdapat, yaitu
konsep tindakan sosial, dan konsep tentang penafsiran dan pemahaman. Ketiga, paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial menyatakan bahwa perilaku yang terjadi terus-menerus individu yang terjadi di masyarakat merupakan suatu pokok permasalahan. Dalam hal ini, interaksi antara individu dengan lingkungannya akan membawa akibat perubahan perilaku individu. Yang bersangkutan, intensitas perilaku menentukan karakter individu. Paradigma atau perilaku sosial yang dikembangkan oleh Kierkegaard fokus utama paradigma ini pada hadiah atau penguatan yang menimbulkan perilaku yang diinginkan dan hukuman yang mencegah perilaku yang tak diinginkan. Bagi paradigma perilaku sosial, individu kurang sekali memiliki kebebasan tangkapan yang ditentukan oleh sifat dasar stimulus yang datang dari luar dirinya. Teori yang tergabung dalam teori behavioral dan teori Homans. Materi yang kedua, pengertian sosiologi pendidikan dapat dilihat dari dua segi, yaitu pengertian sosiologi pendidikan adalah suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat di mana terjadi interaksi sosial dengan pendidikan di dalamnya. Pengertian sosiologi pendidikan adalah suatu pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena pendidikan. Pendekatan sosiologis meliputi konsep, variabel, metode, dan dalam teori yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, serta di dalamnya terdapat kompleksitas aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan. Tujuan pendidikan pada dasarnya adalah untuk mempercepat dan meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, sosiologi pendidikan itu tidak akan keluar dari upaya-upaya pencapaian tujuan dan fungsi pendidikan tercapai menurut pendidikan itu sendiri. Secara universal, tujuan dan fungsi pendidikan itu adalah memanusia oleh manusia yang telah memanusiakan. Objek sosiologi pendidikan objek penelitian sosiologi pendidikan adalah tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia yang dimaksud di sini adalah tingkah laku institusi sosial yang berkaitan dengan pendidikan seperti kelas sekolah, keluarga, masyarakat, desa, kelompok-kelompok masyarakat dan sebagainya. Ruang lingkup sosiologi pendidikan. Ruang lingkup sosiologi pendidikan menurut Senapia Faisal dan Nur Yasik yaitu yang pertama, analisis terhadap pendidikan selaku alat kemajuan sosial. Yang kedua, sosiologi pendidikan sebagai pemberi tujuan bagi pendidikan. Aplikasi pendidikan bagi pendidikan. Proses pendidikan merupakan proses sosialisasi peranan pendidikan dalam masyarakat. Pola interaksi sosial di sekolah dan di antara sekolah dan masyarakat. Yang ketujuh, intisar mengenai berbagai pendekatan terhadap sosiologi pendidikan. Materi yang ketiga, hubungan individu dan masyarakat menurut R.M. McGregor dan Carlos Peck mengartikan bahwa masyarakat sebagai suatu sistem dari kebiasaan dan tata-tata cara dari wewenang dan kerjasama antara kelompok berbagai dari golongan tingkah laku, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia. Menurut Sioyono Soekanto, masyarakat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, manusia hidup bersama di dalam lingkungan sosial yang tidak ada ukurannya mutlak atau angka pasti untuk menentukan jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, sejarah historis angka minimumnya adalah 2 orang yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mereka sadar bahwa merupakan suatu kesatuan, mereka merupakan suatu sistem bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat dengan yang lain. Nah, dari pengertian di atas ada 2 hal yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa masyarakat
itu kelompok yang terorganisasi, dan masyarakat itu suatu kelompok yang berpikir tentang dirinya sendiri yang berada di suatu dengan kelompok lain. Bagian C, hubungan pendidikan dan lingkungan sekolah. Sekolah adalah lingkungan pendidikan yang utama. Setelah lingkungan keluarga, sekolah adalah suatu organisasi atau wadah kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya secara selektif, efektif dan efisien karena adanya persamaan motif untuk membantu peserta didik mencapai kedewasaannya. Kesamaan motif itulah yang mendorong terbentuknya wadah sekolah. Bagaimanapun juga, pendidikan yang diberikan di lingkungan keluarga, pendidikan keterbatasan. Oleh karena itu, keberadaan sekolah merupakan penunjang utama pendidikan anak. Setelah pendidikan di lingkungan keluarga, banyak aspek yang kemudian tidak dapat dipenuhi melalui pendidikan di sekolah. Misalnya, dalam pengembangan wawasan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan di sekolah menjadi penting dalam rangka mempersiapkan para peserta didik menjadi paripurna. Dengan demikian, sekolah bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya selama mereka diserahkan kepadanya, mengingat pentingnya sekolah bagi perkembangan peserta didik. Maka keberadaan sekolah perlu dikelola dengan baik sehingga mencapai maksimal. Bagian D, fungsi sekolah bagi masyarakat. Fungsi sekolah bagi masyarakat adalah untuk menjaga eksistensi dan tradisi masyarakat, sehingga masyarakat dapat stabil berjalan fungsinya sebagai sebuah komunitas sosial. Sekolah menentukan transformasi sosial budaya di masyarakat dapat terjamin dan perkembangan menurut tuntunan zaman. Sejarah sistematik bahwa hubungan sekolah dan masyarakat dapat dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama, sekolah sebagai partner masyarakat di dalam melakukan fungsi pendidikan. Kedua, sekolah sebagai produsen yang melayani pesanan-pesanan pendidikan dari masyarakat lingkungannya. Berjalan fungsi pendidikan apabila menjadikan masyarakat sebagai partner dalam melaksanakan pendidikan, dan sekolah menjadi pelayanan atas kebutuhan masyarakat dan stockholder. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki fungsi dan peran strategis dalam membangun kemajuan kehidupan masyarakat. Sekolah dapat mengembangkan potensi dari perkembangan peserta didik itu sendiri yang dapat menjaga eksistensi dan kestabilan masyarakat. Dengan demikian, hubungan sekolah dan masyarakat harus terjalin dengan intens dan efektif karena majunya sekolah masyarakat terdapat korelasi signifikan dengan bermutunya pendidikan di sekolah di berbagai level dan jurusan. Oleh karena itu, akses pendidikan sekolah perlu ditingkatkan sehingga masyarakat dapat menikmati dan mengikuti pendidikan formal di sekolah. Hubungan pendidikan dan perpaduan dalam dunia pendidikan dapat pembaruan dalam dunia dinamis ini tanpa terkecuali. Setiap masyarakat akan mengalami perubahan menuju pembaruan, tidak tuntut berubah dan mengikuti pertukaran zaman akan membahayakan eksistensi masyarakat itu. Tiap pemerintah akan berusaha mengadakan perubahan yang diinginkan demi kesejahteraan rakyat dan keselamatan bangsa serta negaranya. Dalam hal ini, diusahakan adanya keseimbangan antara dinamika dan stabilitas. Perubahan itu antara lain terjaminnya dalam perubahan kurikulum dan sistem pendidikan. Peralihan dari zaman ke zaman memerlukan berbagai perubahan kurikulum sesuai dengan filsafat bangsa dan paradigma dominan yang dianut. Jadi dengan kata lain, perubahan menuju pembaruan dalam pendidikan sangat tergantung dengan kebijakan yang diambil oleh negara itu sendiri. Materi yang keempat, peran guru di sekolah. Guru sebagai pelaku utama dalam implementasi atau penerapan program pendidikan di sekolah memiliki peranan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dipandang sebagai faktor determinan terhadap pencapaian mutu prestasi belajar siswa. Dapat diidentifikasikan beberapa peran guru, antara lain guru sebagai pendidik,
guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai penasehat, guru sebagai emansipator. Selanjutnya, peran guru di dalam masyarakat. Peranan guru di dalam masyarakat tergantung pada gambaran-gambaran masyarakat tentang kedudukan guru, status sosial di dalam masyarakat. Dalam masyarakat, guru adalah sebagai pemimpin yang menjadi panutan, teladan, serta contoh bagi masyarakat setempat. Mereka adalah pemegang norma-norma serta nilai-nilai yang mesti dilindungi serta dijalankan. Hal ini dapat kita lihat bahwasanya ucapan guru dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap orang lain. Guru selanjutnya adalah guru dalam perspektif sosiologi, adalah manusia yang tugasnya profesinya mengajar. Istilah lain yang masih berkenaan dengan guru dan berkembang di dalam masyarakat adalah pendidik, karena makna pendidik adalah usaha untuk membimbing, mengarahkan, mentransferkan ilmu-ilmu yang dilakukan secara umum. Akan tetapi istilah pendidik terhadap pada lembaga-lembaga formal seperti sekolah, madrasah, dan dosen di dalam dunia pendidikan atau dalam dunia perguruan tinggi. Jadi kesimpulannya, peran guru sangat menentukan dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan formal. Untuk itu, guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya dalam kerangka pembangunan pendidikan. Guru sebagai fungsi dan peran yang sangat strategis dalam pembangunan bidang pendidikan, dan oleh karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang martabat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 4 menegaskan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Selanjutnya adalah materi yang kelima, sekolah sosialisasi anak dan pembentukan kepribadian. Yang pertama, sekolah sebagai organisasi, sekolah sebagai sistem interaksi dan kelas dan sistem sosial, pembangunan kepribadian dan pendidikan karakter, dan yang terakhir sekolah dan screening moral. Sekolah sebagai organisasi, sebagai perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sistem interaksi di sekolah dapat ditinjau dengan menggunakan 3 perspektif yang berbeda, yakni sekolah sebagai sistem interaksi, hubungan antara warga sekolah dan masyarakat luar. Yang kedua, hubungan internal sekolah, lintas kedudukannya dan peranannya. Yang terakhir, hubungan antara individu, pengembangan status atau kedudukan yang sama. Kelas dan sistem sosial. Kelas sebagai sistem sosial di sana terdapat dalam perspektif sosiologi. Kelas merupakan bagian dari mikrososiologi yang menelah kehidupan kelompok sosial di sekolah dengan keseluruhan dinamika yang terjadi di dalamnya. Pembentukan kepribadian dan pendidikan karakter. Pembentukan kepribadian dan pembentukan karakter manusia Indonesia seutuhnya diperlukan dalam proses pendidikan yang merupakan proses untuk meningkatkan berharkat serta martabat bangsa. Alhamdulillah, kita masuk materi ke-6 atau materi yang terakhir. Pengertian pendidikan itu sendiri adalah sebuah kegiatan dilakukan secara sengaja dan terencana, secara terus-menerus yang dilaksanakan oleh manusia yang memiliki ilmu dan keterampilan. Pendidikan dalam untuk tercapainya manusia paripurna. Sedangkan pengertian para prana yang dimasukkan adalah dimaknai sebagai organisasi, asosiasi, atau kelompok sosial. Pranata merupakan sekumpulan norma dalam hubungan dengan pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Fungsi pranata sosial memberikan pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap
dalam usaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman pemecahan atau desintegrasi masyarakat, memberikan pegangan dalam mengadakan sistem pengendalian sosial. Apa saja fungsi dari lembaga kemasyarakatan? Adalah yang pertama itu memberikan pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana harus bertingkah laku untuk bersikap dalam menghadapi masalah dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Yang ketiga, memberikan pegangan pengendalian sosial. Intinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota dan masyarakat. Baik, itu sajalah materi yang saya bawakan dari materi yang dipaparkan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan yang